asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara anugerah yang Allah berikan kepada banyak di antara kita adalah anugerah anak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an berbagai macam kondisi tentang anak. Di antaranya Allah menyebutkan bahwasanya anak-anak adalah anugerah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur, aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha." Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha, Allah menganugerahkan, menghibahkan kepada sebagian orang hanya anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, dan sebagian orang Allah hanya kasih anugerah anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, dan di antara mereka ada yang Allah berikan anak-anak laki-laki dan juga anak-anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan di antara mereka ada yang dijadikan mandul oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun qadir, dialah yang maha berilmu dan maha berkuasa. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya anak-anak adalah anugerah dari Allah, pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya anak-anak adalah perhiasan dunia. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khail musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mataul hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah dijadikan indah perhiasan di mata manusia. Di antaranya adalah para wanita, itu istri, kemudian anak-anak, kemudian harta yang berlimpah ruah, ya, berupa emas, perak, kemudian kuda-kuda pilihan, sawah ladang, ya. Di sini Allah sebutkan di antara yang menghiasi pandangan manusia adalah bagi lelaki setelah para wanita adalah anak-anak. Bahkan Allah mendahulukan anak-anak sebelum harta-harta yang lain, sebelum emas, perak, sawah ladang, kuda pilihan dan yang lainnya. Anak-anak adalah perhiasan dunia. Allah juga berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya," bahwasanya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Oleh karenanya kita tahu bagaimana cinta kedua orang tua kepada anak-anak, cinta yang sangat dalam. Sampai dalam hadis qudsi Allah menamakan anak-anak dengan thamaratul fuad, yaitu buah hati. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata waladul abdi," ketika anak seorang hamba yang beriman meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, maka Allah bertanya kepada para malaikatnya, "Qabattum waladafu abdi," apakah kalian telah mengambil nyawa anak dari hambaku? Kata para malaikat, "Fayaquluna na'am," benar ya Allah. Allah bertanya lagi, "Qabattum thamarata fuadihi," apakah kalian telah mengambil nyawa dari buah hati hambaku tersebut? Kata para malaikat, "Na'am," benar ya Allah. Oleh karenanya semua kita sayang kepada anak-anak, bahkan dia adalah perhiasan dunia. Kecintaan kita, ya, perhiasan yang didambakan oleh semua orang. Kita tahu betapa sedihnya orang-orang tatkala tidak memiliki anak. Mereka berusaha payah agar bisa memiliki anak-anak. Jadi anak-anak adalah anugerah dan perhiasan dalam kehidupan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya anak-anak ternyata juga adalah fitnah, ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Ketahuilah bahwasanya, ya, harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian, yaitu kalian diuji dengan harta dan kalian diuji juga anak-anak. Kalian harus lulus ujian tersebut, jangan sampai kalian salah dalam menghadapi menyikapi anak-anak. Allah juga berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Dalam ayat yang lain, sungguhnya harta kalian dan anak-anak adalah fitnah, ujian. Ya, dengan kalian menyikapi anak-anak dengan baik, maka kalian akan lulus ujian dan akan mendapatkan pahala yang besar. Wallahu indahu ajrun azim. Kalian akan mendapatkan ganjaran yang besar ketika benar dalam menghadapi anak-anak. Tapi kalau kalian tidak lulus ujian, kalian menyiakan anak-anak,
kalian tidak menunaikan amanah, maka kalian akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah sebutkan bahwasanya anak-anak juga bisa menjadi musuh, bisa menjadi musuh. Kata Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya inna min azwajikum ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Waspadalah. Kenapa anak-anak atau sebagian anak dikatakan musuh? Jadi anak-anak terkadang kondisinya bisa menjadi musuh. Makanya Allah mengatakan inna min, sungguhnya di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Musuh itu apa? Musuh itu ingin keburukan bagi kita. Bisa jadi seorang terjerumus dalam keburukan gara-gara anaknya. Melakukan hal-hal yang haram gara-gara anaknya, karena saking cintanya kepada anaknya. Sampai Nabi Khadir menjelaskan kepada Nabi Musa dalam surat Al-Kahf. Kata Nabi Khadir, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak yang tadi dibunuh, sungguhnya kedua orang tuanya adalah dua orang yang mukmin, dua orang tua yang mukmin. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Maka kami khawatir anak tersebut akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kemaksiatan atau bahkan kekufuran. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Maka kami ingin Allah mengganti anak tersebut dengan anak yang lain yang lebih saleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Di sini Nabi Khadir menjelaskan kepada Nabi Musa, anak bisa menjerumuskan kedua orang tua kepada kemaksiatan atau kepada kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa a'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan janganlah kalian berkhianat kepada Rasulullah dan kalian berkhianat terhadap amanah-amanah di antara manusia yang diamanahkan kepada kalian sementara kalian mengetahuinya. Setelah itu Allah berfirman, wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Para ahli tafsir mengatakan karena anak-anak ternyata bisa menjadikan orang tua berkhianat terhadap amanah, amanah kepada Allah dan amanah kepada Rasulullah dan juga amanah kepada sesama manusia. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Telah kita sebutkan di khutbah yang pertama kondisi anak-anak yang disebut dalam Al-Qur'an. Anak-anak pertama merupakan anugerah, yang kedua merupakan perhiasan kehidupan dunia, yang ketiga bisa merupakan fitnah, ujian, yang keempat adalah sebagai musuh. Dan terakhir adalah kondisi yang menyenangkan, anak-anak adalah qurratu al-ain, yaitu penyejuk pandangan hati, yaitu anak-anak yang soleh, yang bahagiakan kedua orang tuanya. Oleh karena di antara doa ibadur rahman, orang-orang telah dijamin surga oleh Allah, yang dipuji oleh Allah di akhir surat Al-Furqan, Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang salehah dan anak-anak yang saleh, yang merupakan qurrata a'yun, yaitu yang menyejukkan pandangan, ya, pandangan kedua orang tua yang membahagiakan mereka. Maka ketahuilah bahwasanya kita orang tua dibebani amanah oleh Allah untuk ngurusi anak-anak. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak tentang bawahannya, tentang yang dipimpinnya. Kemudian kata Nabi SAW, warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang ada di rumahnya, tentang istrinya dan di antaranya tentang anak-anaknya. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan
Di antara sebab rusaknya anak-anak kebanyakannya adalah karena ayah yang tidak perhatian sama anak-anak. Kata beliau rahimahullahu taala, wa aktsarul aulad innama fasaduhum jaa min kibalil aba. Kata beliau, dan kebanyakan anak-anak rusaknya mereka itu datang dari sisi orang tua, dari sisi ayah. Wa ihmalihim lahum, di mana orang tua menyia-nyiakan anak-anak, tidak diperdulikan anak-anak tersebut, ya. Wa tarki ta'limihim, dan tidak mengajari anak-anak faraiduddin, tentang perkara-perkara yang wajib dalam agama, ya. Wa sunanahu, dan kemudian sunnah-sunnah dalam agama dia tidak ajarkan kepada anak-anaknya, dia cuekin anak-anaknya, sibuk dengan dunianya, sehingga anak-anak tidak diperhatikan. Maka fa'adha'uhum sigaran, maka orang tua menyia-nyiakan, ya, anak-anak ketika masih kecil, tidak diperhatikan. Falam yantafi'u bi anfusihim, akhirnya ketika besar anak-anak tidak bisa memberi manfaat kepada diri mereka sendiri. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan mereka tidak juga membalas atau berbakti kepada kedua orang tua mereka setelah besar. Kesalahannya dari orang tua. Oleh karenanya ingatlah, kita sebagai orang tua, anak-anak adalah amanah, tanggung jawab yang kita semua akan berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya tentang anak-anak kita. Sudahkah kita ajarin mereka? Sudahkah kita bimbing mereka? Atau kita menyanyikan amanah tersebut dengan memenuhi keinginan mereka, kita berikan apa yang mereka mau, sehingga mereka akhirnya hidup dengan sesuka mereka, akhirnya rusaklah mereka. Atau kita jauh dari anak-anak, tidak ada dekat dengan anak-anak, tidak berbincang-bincang dengan mereka, anak-anak merasa jauh dari kita, bagaimana kita bisa bimbing mereka sementara mereka merasa jauh dari kedua orang tuanya? Oleh karenanya jangan sampai kesibukan dunia yang kita cari, begitu banyaknya berita yang kita baca, membuat kita lalai untuk telepon anak-anak, untuk berbicara dengan anak-anak, untuk bertukar pikiran dengan anak-anak, menjadi kawan bagi mereka, sehingga mereka merasa dekat dengan kita, sehingga mudah untuk kita arahkan. Tumbuhkan percaya diri mereka dengan, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita sudah berjuang dan Allah berikan hasilnya anak-anak menjadi anak yang saleh, maka sungguh seakan-akan surga telah dihadirkan dicepatkan bagi kita di dunia ini. Di antara nikmat yang paling indah adalah miliki anak-anak yang saleh. Semoga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh dan bertakwa dan berbakti kepada kedua orang tuanya.